Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya mau bertanya ke Profesor Komunikasi. Jadi saya lihat ada salah komunikasi juga di dalam persoalan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi semua kita yang ada di sini serta seluruh pemirsa ILC di seluruh Indonesia. Pertama-tama saya mau tetap walaupun ada salah komunikasi, Datuk Karnilias, saya tetap mengulang kalimat Datuk Karnilias, tetap terima kasih kepada Presiden, Satgas maupun komite, karena tidak ada siapapun yang ingin warga negaranya mati, kata Datuk Karnilias, kecuali sudah mengalami gangguan jiwa. Itu pernah diucapkan 2 kali yang lalu gitu sebelumnya. Nah kemudian sebelum saya masuk ke inti komunikasinya, terima kasih juga judul acara ini setelah minggu yang lalu nggak ada, begitu kembali judulnya sesudah prokes ini, protokol kesehatan dilanggar, koma, nah ini tadi masalah komunikasinya, titik, lalu sesudah koma, ku cari jalan terbaik. Itu yang tadi Pance Pondak tadi, itu topiknya itu. Jadi setelah protokol kesehatan dilanggar, koma, titik, koma, ku cari jalan terbaik oleh Pance Pondak tadi ya, yang dinyanyikan dengan sangat bagus tadi. Dan seperti, iya kata ini Presiden Jan Cukers, mestinya nanti penutupnya cewek yang nyanyi katanya. Tapi samalah suaranya, bagus betul. Nah yang titik-titik ini bisa berarti 2, Datuk Karnilias, sebelum kita masuk ke isi komunikasinya. Yang pertama soal jadwal. Itu kita mengacu ke jadwal yang mana? Ya kan? Apakah kita mengacu ke 10 November saja? Karena kebetulan 10 November Hari Pahlawan, gampang diingat. Untuk menentukan siapa yang pahlawan, siapa yang bukan pahlawan, misalnya begitu ya. Atau kita mengacu ke setiap kali angka COVID naik. Pak Dokter, Pak Wakil Ketua, jadi setiap kali angka COVID naik, lalu kita mulai, setelah protokol kesehatan dilanggar, maka apa gitu. Dan yang terjadi sekarang ini, kemungkinan dampak dari liburan ya Dok ya. Yang 3 hari ini belum ya, walaupun tidak berarti ini kecil loh ya. Ustadz Haikal lagu juga akan kita lihat nanti gitu ya. Jadi yang paling enak sebetulnya, mungkin setelah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 ini diundangkan. Betul ya, itu kan jauh lebih enak nih. Ya kan, setiap kali protokol kesehatan yang dilanggar tadi dibahas oleh Dr. Tirta dengan panjang dan lebar tadi. Ini ada Profesor Irman Putra Sidin di sini. Sesudah undang-undang ini 8 Agustus ya, diundangkan misalnya. Dari situ kita catat. Nah kalau itu, betul pertanyaan saya tadi, tercatat juga. Yang terjadi misalnya, ini menarik loh untuk melihat, ada 270 pendaftaran pilkada di seluruh Indonesia, betul ya Pak Henry Yosodiningrat. Dan itu rata-rata, boleh dikatakan ya, dalam pengamatan saya, melanggar tuh protokol kesehatan. Pada waktu pendaftarannya, betul kan? Pada waktu pendaftarannya melanggar protokol kesehatan. Kalau itu dikali berapa coba? Kali berapa orang yang terlibat, baik mengantarkan maupun menyambut di pinggir jalan, angkanya juga hampir sama besar loh dengan peristiwa. Oh kalau dikumulatifkan? Iya dikumulatif dong, 270 kali pendaftaran aja, kan mengantarkan itu. 270 kali ya kan, dengan berapa pasang di satu daerah pada tanggal 4 sampai 5 September. Dan itu kita ambil misalnya sesudah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 ini diundangkan misalnya ya kan. Dan alasannya juga menarik. Jadi misalnya nih di salah satu tempat ada alasan, nanti bisa di googling saja, dicari alasannya. Ini kan pesta demokrasi. Orang itu kalau pesta tuh gembira. Nah saking gembiranya bisa lupa mikirin bahaya gitu. Nah itu kan bukan alasan yang baik nggak tuh Pak Dokter Wakil Ketua ini gitu. Masa boleh dengan alasan itu kemudian muncul yang kedua ya, sesudah kita sepakati jadwal misalnya setidaknya dari paparan Dokter Tirta tadi, sesudah undang-undang ini diundangkan 8 Agustus, maka pilkada itu misalnya masuk ya, pendaftaran pilkada dan pelanggaran-pelanggaran tadi misalnya. Nah, pertanyaan yang kedua lagi, logikanya ya. Ketika tadi saya mengajukan pertanyaan, terima kasih, unity of belief, unity of the power of belief, the power of unity, the power of commitment.
Nah, ya. Muncul pertanyaan saya, ketika ada ketiga power itu ambil salah satu contoh di Solo, dengan artinya tidak menutup juga kasus-kasus yang lain, ini persoalan komunikasinya, Datuk Karni Ilyas. Kan Pak Presiden tadi katanya mau menghentikan supaya pelanggaran itu tidak terjadi, ya kan? Sudah ada undang-undangnya loh ini, Prof. Irman Putrasidin, ya kan? Lalu apa tindak lanjut dari ketiga power tadi? Ya kan, pasti yang pertama ada data intelijen. Di sini ada Bapak Kompolnas, Pak Beni Mamoto, ada data intelijen. Ya Pak Beni, data intelijen lalu diteruskan kepada misalnya Kapolda, kalau di tingkat nasional misalnya di Jakarta Kapolri, begitu ya. Terus sampai ke Kapolres misalnya. Itu tindak lanjutnya kan? Nanti kalau sudah terjadi pelanggaran, baru ada tindakan-tindakan selanjutnya. Nah pertanyaan saya, kalau tadi runut berdasarkan cara-cara atau proses algoritma komunikasinya tadi, Datuk Karni Ilyas, di Solo dilakukan apa sesudah itu? Saya kebetulan ya mengambil Solo ya, tidak menutup Medan dengan gambar tadi loh. Ada kan gambar yang apa tuh? Di waterboom ya, ini yang sering munculnya gambarnya di layar gitu. Muncul pertanyaan saya, dilakukan apa terhadap itu gitu? Baik dalam konteks komunikasi antisipasinya, data intelijen. Kan kita semua sudah tahu kalau pendaftaran pilkada, betul ya Bapak dan Ibu yang nonton, itu pasti rame. Rame dengan segala cara. Ya, pengantaran pilkada itu pasti rame dengan segala cara. Dan kita nggak bisa menerima alasan bahwa karena ini pesta demokrasi dan kita gembira, saking gembiranya kita pasti lupa akan bahaya gitu. Kan nggak bisa kita terima alasan itu. Nah muncul lagi pertanyaan pada waktu itu, ada nggak yang diperiksa? Wali kotanya, gubernurnya, ya, atau bahkan ada tindakan nggak terhadap Kapoldanya dan lain-lain. Jadi algoritma nih, prosedur, proses yang sama begitu. Nah balik ke Jakarta, Jakarta tentu menjadi menarik, apa boleh buat, Bapak Haikal juru bicara yang sangat baik. Saya tadi waktu dia bicara dari dalam itu, saya ikut merenungkan apakah ada mungkin pertanyaan Datuk Karni Ilyas tadi, semacam kekuatan atau pendekatan komunikasi yang mungkin menyatakan begini kepada teman-teman keluarga besar dari FPI dan Habib Rizik ini untuk mengatakan bahwa acara penjemputan itu harus terlihat ya sebagai puncak kerinduan yang besar, tapi juga bisa menerapkan sekaligus jaga jarak, pakai masker dan jauhi kerumunan gitu ya. Jadi kurang lebih mungkin bayangan saya jadinya Datuk Karni Ilyas akan seperti orang berdiri sama-sama itu kalau ini juga nih soal angka juga jadi hati-hati nih kita nih. Kalau disebut angkanya besar 3 juta misalnya gitu ya, pelanggarannya makin besar. Karena angkanya kalau nih Presiden Jan Cuker nih kalau disebut angkanya 3 juta, pelanggarannya makin besar dong. Betul nggak? Semakin berkerumun. Tapi kalau disebut angkanya sedikit, di situ ada yang disebut ribuan penjemput. Itu agak seperti menjatuhkan harga diri yang jemput gitu. Kok cuma sedikit. Jadi ini ada dilema di sini. Tapi lepas dari itu saya ngebayangkan mungkin nggak kita melakukan pendekatan komunikasi seperti yang disampaikan Dr. Tirta, kemudian tadi juga juru bicara, bukan juru bicara istana ya, tenaga ahli utama yang mewakili istana tadi, bahwa ya ada kemungkinan yang menyambut itu kelihatan ramai, tapi kemudian tetap jaga jarak, dan itu bisa jadi dari bandara nanti bisa sampai ke Selipi, orang berdiri itu, ya, dengan tetap jaga jarak. Nah ini satu pertanyaan yang harus dieksplorasi, walaupun saya belum tentu bisa membayangkan itu bisa terlaksana misalnya. Dan barangkali Pak Presiden juga sudah menyampaikan kalimat bahwa keselamatan yang hukum yang tertinggi adalah keselamatan rakyat. Nah, ini memang kalau bahasa Latinnya itu hanya cocok diucapkan oleh Presiden RI dan Presiden Indonesia Lawyers Club itu ya. Jadi sudah berkali-kali itu diucapkan. Ternyata sekarang 2 presiden mengucapkannya. Yang perlu saya ucapkan itu justru ini karena saya berteman dengan Gabriel, incertum lex non est lex. Jadi itu mengatakan bahwa kalau tidak ada kepastian hukum, sama juga dengan tidak ada hukumnya sama sekali. Jadi kebetulan ini Daninya sudah ada. Tadi Dani dalam kasus ini penjemputan sama Petamburan gitu ya. Juga di Megamendung, kan Presiden maunya ini
ya, sampai lebih dulu ke Kapolri. Enggak, maksud saya membayangkan, saya pernah jadi penasihat ahli Kapolri dan di sini Pak Beni Mamoto dari Kompolnas. Itu bagaimana sih caranya? Kalau Kapolda tidak mendapat informasi intelijen atau tidak ada instruksi dari Kapolri, tentu dia akan relatif seperti itu ya. Apalagi ada kalimat sebelumnya dari Menko loh. Ini masanya kecil, jadi Polri nggak usah terlalu berlebihan menanggapinya. Ya gitu ya, berlebihan menanggapinya. Ternyata kan jadi ini data intelijen. Lalu apakah dengan itu serta-merta bisa Kapoldanya saja yang salah, kemudian Kapolresnya begitu. Dan kalau diurut-urut logika lagi, ini kenapa Banten nggak kena? Ini kalau kita teruskan lama-lama yang nonton jadi nggak enak nih. Itu kan Ilyas, yang nonton Kapolda yang nonton, gubernur yang nonton kan jadi nggak enak nih kan. Ya bandara itu kan bukan Jakarta misalnya gitu ya. Terus kejadian di Megamendung gubernurnya bagaimana? Tadi Dokter Tirta nyebut gubernur yang lain bagaimana? Kapolda yang lain, apalagi saya kaitkan tadi. Kan kalau mau adil dengan peristiwa yang pilkada misalnya. Walaupun orang mengatakan ada undang-undang pilkada sendiri, betul ya? Prof. Firman Putra Sidin, tapi kan ini undang-undang darurat COVID kan, kekarantinaan kesehatan gitu ya. Harus dilaksanakan bersama dan bagaimana pelaksanaannya gitu. Nah, terakhir jadi kita butuh kepastian hukum. Jadi terima kasih kalau betul kita sampai kepada bagian yang ketiga. Ini pertanyaan Datuk Karnelias tadi. Sesudah protokol kesehatan dilanggar, setidaknya setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 diundangkan, ku cari jalan terbaik ke depannya seperti apa. Maka jawabnya adalah mungkin ya kantor Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi atau Satgas itu bisa misalnya sekarang boleh nggak begini Datuk Karnelias? Kita usulkan kalau tadi Tirta bilang Indonesia terserah, artinya terserah aja PSBB-nya diangkat gitu. Oh saya enggak, terserah saya maksudnya gini sekarang. Kita kumpulkan semua data pelanggaran yang ada ya sejak undang-undang ini ada karantina kesehatan ini. Lalu kita lihat kenapa ini tidak ditindak, kenapa ini ditindak. Apakah kalau orang alasannya bahagia saja cukup? Di Petamburan bahagia juga kemarin ya, bahagia juga. Cukup atau enggak misalnya? Atau ada pelanggaran yang lebih serius. Dengan itu semua pada malam ini nanti sesudah ini kita cari semuanya, jalan keluarnya adalah kita punya standar. Pak Dokter, teman-teman ID, Istana, kita punya standar bahwa sesudah ini kalau ada hal-hal yang seperti ini, ya bahkan mungkin jumlahnya berapa atau tempatnya di mana dan hukumnya apa, sebentar lagi Irman Putra Sidin akan menyampaikannya misalnya, langsung polisi atau bersama dengan Pol PP akan bergerak gitu ya, tanpa mempedulikan siapapun di belakangnya gitu. Itu yang sebetulnya sedang dibutuhkan. Nah terakhir sekali kalau boleh, saya itu mau mengatakan saya agak sependapat dengan Doni Monardo ya, Satgas COVID-19 gitu ya, ketika dia membagikan masker yang 20.000 itu, Datuk Karnelias. Kenapa? Ketika tidak bisa diantisipasi, peristiwanya sudah terjadi. Kan akibat negatifnya harus diminimalisir kan? Setuju nggak Pak Presiden Jan Cuker? Dan walaupun orang mengatakan seakan-akan Anda mendukung acara itu, tapi dia bagikan masker, betul ya, untuk memastikan setidaknya dari 3 pesan ibu itu, salah satunya yaitu memakai masker, sudah terjadi. Karena ujungnya saya yakin seluruh rakyat itu akan sanggup menghadapi krisis apapun. Ini kata salah seorang yang menurut saya ahli komunikasi juga, asal kepada mereka diberikan kebenaran. Itu Lincoln. Saya rasa pernah juga dikutip oleh Datuk Karnelias dalam 4 episode sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.